Oke, semangat pagi semuanya, seluruh siswa-siswi kelas 12 Sultan Iskandar Muda. Jumpa lagi bareng Pak Andriu di sini. Hari ini kita akan bahas tentang tes uji kemampuan komputer yang sudah kita laksanakan minggu kemarin. Oke? Nah, kenapa harus dibahas? Karena begini, sebentar lagi kalian kan tamat, ya, tamat mau tes ke universitas, baik itu swasta, negeri, ya, kampus dan sebagainya. Atau mungkin ada yang belum mau kuliah, mau lanjut kerja dulu. Nah, jadi apapun kegiatan kalian nanti setelah tamat, ya, tes uji kemampuan komputer ini pasti dipakai, ya. Kalian mau melamar kerja pasti ada tes uji kemampuan komputernya, ya. Kecuali kalian kerja bangunan, ya, nggak akan ada itu tes uji kemampuan komputer. Nah, tapi nggak akan mungkin lah. Saya pasti yakin seluruh siswa-siswi SMA Sultan Iskandar Muda pasti pengen kerja yang bagus, ya. Saya doakan seperti itulah. Oke. Nah, atau kalian mau lanjut kuliah dulu, nah, pasti aja tes uji kemampuan komputernya. Ya, tentu saja itu pasti. Nah, apa yang diujikan? Tentu saja jawaban soal-soal yang sangat mendasar seperti ini, ya. Jadi tesnya itu nggak melulu, ya, selama ini kan kita pelajari di Sultan kan Word, Excel, PowerPoint, Corel Draw, desain-desain seperti itu, ya, video dan sebagainya. Nah, itu nggak dipakai. Maksudnya bukan berarti nggak semua nggak dipakai, tapi hanya sedikit sekali, dan sebagian besar soalnya adalah dasar-dasar komputer seperti yang saya ujikan. Nah, ini kan dasar-dasar komputer sekali, ya. Dan bahkan banyak orang yang nggak tahu karena saking dasarnya seperti itu. Oke? Nah, jadi biar kalian punya persiapan nanti setelah tamat, ya, mau kemana, kalian harus tahu dasar-dasar komputer seperti ini. Nah, makanya kita bahas di sini, oke? Nah, videonya jangan sampai di skip, jangan sampai dilewat-lewatin seperti itu. Kenapa? Karena setiap video ini, setiap informasi yang kalian tonton ini penting sekali dan ada tugasnya nanti, ya. Bukan berarti tonton-tonton gitu aja, ya kan? Nah, oke, tanpa panjang-panjang kita lanjut langsung ke nomor 1. Ya. Nah, soalnya mungkin beda ya, karena di setiap device, ya, setiap perangkat itu soalnya pasti diacak. Ya, mungkin saja soal seperti ini ada di nomor 10, ya. Mungkin di perangkat lain ada di nomor 20 seperti itu. Oke, kita mulai saja, ya. Nah, gambar di bawah ini merupakan port apa? Ya, jawaban yang benar adalah VGA. VGA ini adalah port yang digunakan untuk menghubungkan monitor ke komputer, ya. Bentuknya khas sekali, warna biru. Ada 15 lubang di sini. Bentuknya agak trapesium, nggak benar-benar peta, ya. Nah, di setiap komputer pasti ada. Ya, kalau di laptop belum tentu ada, karena kebanyakan laptop sekarang dia pakai HDMI, nggak pakai port VGA lagi. Oke. Nah, kalau HDMI kelebihannya dia sekalian suara. Kalau VGA hanya gambar saja. Nah, kalau kalian belum tahu, mungkin kalau misalnya kalian pakai TV layar datar di rumah, ya, kalian lihat belakangnya pasti ada yang begini. Nah, itu artinya TV kalian bisa digunakan sebagai monitor komputer. Nah, VGA, ya. Nah, seperti apa port serial, Pak? Printer, port PCI, port RJ45 itu seperti apa? Nah, itu tugas nomor 1. Wah, baru nomor 1 udah ada tugas, Pak. Iya, ya. Jadi biar tahu seperti apa, mana tahu nanti ini yang ditanyakan ketika kalian tes bekerja atau tes masuk universitas. Kan gak lucu, masa gara-gara salah satu soal port serial nilai kalian berkurang, akhirnya tersisih gak jadi masuk universitas itu, kan gitu. Nah, kan gak lucu, makanya harus tahu juga kira-kira kalau keluar gambar seperti apa, harus jawab port serial, printer, PCI dan sebagainya. Oke. Nah, itu soal nomor 1. Kita lanjut. Nah, kalau dapat seperti ini dilewatkan aja, ya. Ini saya salah ketik aja sih. Oke. Kemudian yang kedua, internet merupakan kepanjangan dari apa? Ya, interconnected network. Oke. Nah, mungkin ada yang menjawab, Pak, itu kan international network. Kalau LAN kan satu wilayah, kalau internet kan sudah internasional. Nah, seperti ini logikanya. Saya mau kirim file ke Pak Edi. Ya, Pak Edi ada di Sultan. Sultan itu di Sunggal, ya. Sunggal itu masih di Sumatera Utara. Saya juga di Sumatera Utara. Nah, antar Sumatera Utara ke Sumatera Utara kan masih dalam satu wilayah. Internasional enggak? Tentu saja enggak, ya. Nah, jadi internet itu enggak harus internasional. Dalam satu wilayah, sebelah-sebelahan, tetangga-tetangga juga. Kadang-kadang saya WA-WA-an kalau misalnya males, adik saya di dapur, saya di ruang tamu, saya males teriak-teriak, saya WA, ya. Nah, seperti itu. Jadi nggak harus internasional. Ya, memang dia koneksinya global internasional, tapi nggak harus internasional. Nah, unconnected network itu nggak ada, ya. Ini buatan saya. Nah, juga ini juga. Nah, jawaban yang benar adalah interconnected network. Jangan sampai salah. Ya, jadi mungkin ada yang baru tahu, oh ternyata internet itu kepanjangan, Pak, ya. Iya, ya.
makanya harus lebih paham lah, jangan gaptek-gaptek kali nanti kalian tamat. Oke, nah, kita lanjut soal berikutnya. Perangkat berikut disebut apa? Nah, kalau pernah lihat ini di PC nggak ada ya, di komputer rumah nggak ada, komputer desktop nggak ada, dia hanya ada di laptop. Nah, jawaban yang benar adalah SODIMM. SODIMM ini adalah RAM khusus untuk laptop. Ya, ingat ya, khusus untuk laptop. Oke, nah bentuknya lebih kecil. Nah, kalau RAM yang lebih besar ya untuk desktop itu namanya apa? Oke, nah ini tugas kalian. Silahkan dibuat DIMM itu apa. Kalau SODIMM ini nggak ada ya. Pokoknya kalau RAM untuk laptop yang bentuknya kecil seperti ini namanya SODIMM. Yang double itu M-nya, bukan O-nya. Oke, selanjutnya tokoh utama pendiri Apple, tahu ya? Yang udah buat iPhone, iPad, segala macam ya kan? Siapa pendirinya? Tentu saja Steve Jobs. Dia yang mendesain Apple dari awal, pendirinya ya. Nah, setelah Steve Jobs meninggal, dilanjutkan oleh Tim Cook, ya, Tim Cook. Nah, kalau yang lain bukan. Kalau William Smith tentu saja kita tahu dia itu aktor Hollywood ya. Kemudian Paul Allen itu pengusaha, Stephen Hawking itu ilmuwan. Pasti kalian tahu wujudnya gimana ya. Kita lanjut. Berikut ini bukan merupakan sistem operasi. Apa? Nah, tentu saja kalau Windows semua orang tahu. Nah, Linux juga pasti orang tahu sistem operasi. Debian juga sistem operasi. Debian ini bagian dari Linux. Linux itu kan banyak jenis-jenisnya ya. Ada Ubuntu, ada Debian, ada Red Hat dan sebagainya, banyak sekali. Kalau yang buatan Indonesia ada namanya Garuda OS ya, tapi jarang orang pakai sih. Orang Indonesia lebih suka pakai Windows. Ya, pokoknya Windows nggak ada obat, ya kan? Oke. Nah, Unix ini juga sistem operasi. Unix ini bisa dibilang induknya sistem operasi. Jadi banyak sekali sistem operasi lahir dari Unix yang dimodifikasi. Nah, jangan sampai salah. IBM ini adalah merek dagang, ya. Sama kayak Lenovo, kayak Acer, kayak Asus. Sama, semua sama. Dia hanya merek dagang saja. Nah, apakah IBM juga punya sistem operasi sendiri, Pak? Punya. Nah, apa sistem operasi IBM? Itu tugasnya. Oke, nomor berapa sekarang? Kalian tebak saja. Kemudian ada printer adalah salah satu output device yang merupakan bagian dari mana? Dan jawaban yang benar adalah hard copy device. Nah, apa bedanya hard copy dan soft copy? Nah, kalau hard copy itu adalah kopian yang ada fisiknya, ada wujudnya. Kalau soft copy hanya berupa file yang belum dicetak. Paham ya? Nah, contoh misalnya, ya kalian tahu software dan hardware. Apa bedanya software dan hardware? Nah, software itu kan perangkat lunak, hardware perangkat keras ya. Software tidak ada wujudnya, tapi bisa dilihat di layar monitor, dikerjakan di layar monitor. Kalau hardware ya harus ada wujudnya, ada fisiknya, ada bentuknya, bisa dirasa, bisa dilihat. Oke? Nah, jadi contohnya misal guru kalian menginfokan, silahkan dikumpulkan dalam bentuk soft copy. Nah, itu artinya kalian nggak perlu ngeprint. Ya, nggak perlu ngeprint, cukup kirimkan filenya saja, baik itu file Word, file PDF, ya file Excel dan sebagainya. Tapi kalau guru kalian bilang kumpulkan dalam bentuk hard copy, nah artinya kopian dari yang kalian punya harus dalam bentuk hard, ada fisiknya, ada wujudnya. Contoh misalnya dikumpulkan dalam bentuk printan, dalam bentuk cetakan. Nah, kalau input copy dan sebagainya, ini hanya tambahan saja, ya. Nah, jangan lupa ini harus diingat. Oke, selanjutnya flash drive yang dijual di pasaran memiliki berbagai variasi ukuran. Kecuali mana? Pernah lihat flash drive 8 GB, 1 tera, 512, dan jawaban yang benar adalah 250 GB. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih flash drive itu apa? Nah, flash drive adalah perangkat penyimpanan yang biasa kita sebut flash disk. Tahu flash disk ya? Nah, kenapa disebut flash disk? Saya juga nggak tahu. Padahal itu aslinya adalah flash drive. Nah, kenapa nggak flash disk? Nah, jadi setiap perangkat penyimpanan yang ada kata disknya itu wajib ada piringan di dalamnya. Nah, piringan inilah yang digunakan sebagai media penyimpanan. Contoh misalnya hard disk. Hard disk kalau kita bongkar itu ada piringan di dalamnya. Nah, seluruh file kita disimpanlah di dalam piringan itu. Ya, contoh misalnya CD. Ya, CD itu kan compact disk.
kepanjangannya ya. Nah, file-file kita, video, film dan sebagainya disimpan di dalam piringan CD itu. Nah, kalau flash drive beda. Flash disk ada piringannya nggak? Tentu saja enggak kan, karena file-filenya atau penyimpanannya itu dimuat di dalam memori chip. Sama kayak RAM. RAM itu kan media penyimpanan juga. Ada nggak disknya? Tentu saja enggak, karena disimpan di dalam memori chip. Nah, paham ya? Nah, kenapa nggak ada yang 250 GB, Pak? Hard disk ada yang 250 GB, flash drive masa nggak ada? Nah, perhatikan, untuk memory chip atau yang disebut drive, dia penyimpanannya bertingkat kali-kali 2. Contoh misalnya 1 GB ada flash drive kan, atau bisa kita sebut flash disk. 1 GB ada. Kali 2 ya, 2 GB ada, 4 GB ada, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Nah, itu urutan-urutannya. Jadi nggak akan ada menyentuh angka 500, nggak akan ada menyentuh angka 3 GB itu nggak, karena dia 1248. Nah, makanya pernah nggak kalian lihat flash disk dijual dengan ukuran 3 GB? Tentu saja nggak ada. Sampai cari dimanapun pasti nggak ada. Ya, kalau ada nanti saya bayar. Oke? Nah, cari ada nggak yang 5 GB? Nggak ada, karena habis 4 langsung 8. Nggak akan mungkin ada 5 GB di situ. Nah, paham ya? Nah, itu urutan-urutan flash disk. Makanya kalau ditanya adik kalian, "Bang, kenapa flash disk kok nggak ada yang 5 GB? Flash disk kok nggak ada yang 7 GB? Flash disk kok nggak ada yang 3 GB? 10 GB kok nggak ada? 15 GB kok nggak ada?" Nah, itu jawabannya. Paham ya? Nah, jangan sampai salah. Ini sering kali ditanya di tes wawancara, apalagi kalau kalian mau masuk universitas yang jurusan komputer, ilmu komputer ya. Nah, pasti ada, yakinlah. Saya dulu udah ngalamin semua itu. Oke, kita lanjut. Bagan prinsip kerja komputer ya adalah terdiri dari bagian apa? Input, proses, output. Oke, yang lain enggak. Ingat, input, proses, output. Input, contohnya kita ngetik, diproses di prosesor, kemudian outputnya ditampilkan di layar monitor. Begitu terus. Semua proses komputer itu input, proses, output. Ya, yang diproses itulah inputnya. Gimana mau diproses? Kalau inputnya nggak ada, ya kan? Masa proses dulu baru input? Apa yang diproses? Inputnya tak ada. Nah, jadi input, proses, output. Jangan sampai salah, ini diingat. Oke? Nah, cara menggunakan mouse dengan menggeser sambil menekan tombol sebelah kiri. Ya, mouse digeser sambil menekan tombol kiri. Apa itu namanya? Drag. Oke? Kalau drop beda. Kalau drop akhirnya dilepas, plus itu dilepas. Namanya drop, memindahkan satu file ke folder lain dengan cara drop atau instan ya. Double klik pasti beda lah, kalian tahu ya. Paste itu pasti beda, kalian tahu seperti apa. Extract pasti tahu. Klik kanan, extract bisa digunakan untuk software WinZip atau WinRAR, ya kan? Kemudian selanjutnya, fungsi dari input output port adalah apa? Penghubung antar perangkat komputer dengan motherboard, ya. Bukan penghubung antar perangkat komputer. Bukan meningkatkan proses kinerja CPU. Ya, kalau mau kinerja CPU nya meningkat, ya tingkatkanlah prosesornya, tingkatkanlah RAM-nya, ya kan? Gantilah hard disknya menjadi SSD, kan seperti itu. Nah, kalau mengurangi panas di CPU, ya, pakailah heatsink yang bagus atau kipas yang bagus, pasang thermal paste yang bagus biar penyerapan panasnya bagus, kan begitu kan? Nah, kemudian mempermudah sirkulasi udara ke dalam casing. Tentu saja ini tugas heatsink atau kipas yang ada di dalam ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah penghubung antar perangkat komputer dengan motherboard. Contoh, saya punya flash disk nih ya. Saya sebut flash disk saja biar kalian paham ya. Walaupun nama aslinya flash drive. Nah, saya mau terbaca di komputer. Apa yang saya cari? Tentu saja perangkat port input output. Salah satunya ya perangkat port USB. Saya colok baru bisa terbaca. Nah, dengan port inilah yang menghubungkan flash disk saya dengan komputer saya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Satu soal lagi. Arithmetic Logic Unit pada CPU berfungsi untuk apa? Memproses operasi perhitungan. Nah, jadi di CPU ya, bisa kalian lihat CPU yang petanya, bentuknya peta kecil itu terdiri dari beberapa bagian. Salah satunya adalah bagian ALU atau Arithmetic Logic Unit ya. Nah, jadi tugasnya adalah memproses operasi perhitungan. Ada yang tugasnya memproses grafis, macam-macam. Ya, ada yang perhitungan, ya tugas si ALU. Oke. Nah, coba kalian cari itu tugasnya. Selanjutnya, bagian-bagian dari CPU. Apa-apa saja dan tugasnya apa saja.
Oke, nah kita lihat memproses penyimpanan data ini nggak mungkin ya, media nggak mungkin, mengendalikan kerja CPU, mengurangi beban CPU nggak mungkin ya. Ini kalau si Alu, ini tugasnya memproses operasi perhitungan. Jadi kalau ada yang ngitung-ngitung itu kerja si Alu. Oke, nah sampai sini jelas. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada silahkan di komen di kolom komentar bawah YouTube ya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ini yang sangat penting-penting sekali yang saya tanyakan. Jadi harus kalian pahami benar-benar ya, jangan sampai gaptek kali nanti, aduh bahayalah kalau tamat dari SMA gaptek kali, mau kerjaan ini susah, itu susah, karena semuanya sekarang tentang teknologi. Ya, semuanya kita pakai teknologi ya. Nah, selanjutnya gimana Pak? Soal yang selanjutnya akan kita bahas minggu depan. Karena ini videonya udah agak panjang, udah di atas 15 menit. Saya nggak mau lama-lama ya, cukup itu saja. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, di like bila perlu. Dan jangan lupa tetap belajar ya, tetap pelajari teknologi. Jangan sampai gaptek, aduh bahayalah kalau gaptek ya, zaman tahun 2020 ke atas ini. Paham ya? Nah, minggu depan kita lanjut untuk jawaban-jawaban yang lain dibahas biar kalian benar-benar paham ya. Videonya jangan di skip, tonton dari awal sampai habis. Oke, sampai jumpa minggu depan.